Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga para pemirsa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Keris adalah benda pusaka yang disakralkan bagi suku Tanah Jawa. Selain digunakan sebagai kelengkapan busana adat, keris juga dibuat sebagai pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi pemiliknya. Selain digunakan sebagai pelengkap pria sejati suku Tanah Jawa, keris juga dijadikan simbol suku Tanah Jawa yang diartikan manunggaling kawula kalawan Gusti, dan dijadikan simbol manunggaling pria dan wanita. Sering kita dengar ada istilah keris sumemplung ing warangka. Ini maksudnya menyatunya sebilah keris dengan warangka yang diartikan manunggaling pria dan wanita. Keris adalah simbol dari pria, sedangkan warangka itu simbol dari wanita. Sekarang kita kupas dulu tentang keris. Apa itu keris? Bisa dikatakan keris apabila memiliki 3 nama bagian yang harus dipenuhi. Ketiga bagian nama dari keris itu diantaranya pesi atau paksi, yang kedua dinamakan gonjo, dan yang ketiga itu yang dinamakan wilahan. Pesi atau paksi itu simbol dari linggo, gonjo itu simbol dari yoni, sedangkan wilahan itu simbol dari keberadaan atau yang dinamakan wujud rupa. Jika ada bentuk benda yang menyerupai keris apabila tidak memiliki unsur dari bentuk pesi, gonjo, dan wilahan, itu bukan keris nam. Pesi, gonjo, wilahan diartikan sebagai lambang keabadian yang ada tanpa awal dan tanpa akhir. Pernah saya dengar bahwa simbol dari pesi, gonjo, dan wilahan itu lambang dari Dewa Siwa, lambang Dewa Wisnu, dan lambang Dewa Brahma. Menyatunya pesi, gonjo, dan wilahan dalam budaya suku Jawa itu simbol dari manunggaling Tripuroso, yaitu 3 elemen hidup. Dalam bahasa Jawa, ketiga elemen itu dinamakan rogo sejati, kulit sejati, dan sukmo sejati. Tripuroso yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh panca indera yang berada di alam semesta ini yang dinamakan matahari. Nama matahari itu ada unsur bentuk cahaya dan pancaran yang tidak bisa dibentuk dan dibuat oleh tangan manusia. Dalam budaya Jawa, bentuk matahari dijadikan lambang dari Tripuroso yang diartikan sebagai lambang keabadian. Dalam bahasa Jawa, urip kang langgeng, yaitu urip kang tanpa badannya. Dari rupa atau bentuk cahaya dan pancaran sinar memiliki arti. Dari rupa itu, wujud matahari diartikan sebagai lambang dari rogo sejati, sedangkan cahayanya dijadikan lambang kulit sejati, dan sorot cahaya matahari dijadikan lambang energi sukmo sejati. Para leluhur pada zaman dahulu membuat keris tidak asal membuat. Beliau membuat keris itu ada tujuan, yaitu untuk memberikan ajaran kepada manusia untuk mengerti apa arti itu hidup, dan banyak petuah-petuah yang terkandung dalam sebilah keris. Dalam wilahan sebilah keris ada yang namanya pamor. Apa itu pamor? Pamor adalah gambar yang sengaja dibentuk oleh panjak atau empu pembuat keris untuk membentuk sifat dan karakter keris. Pamor itu terbentuk dari batu meteor yang memiliki kandungan titanium dan nikel. Dari nama-nama pamor akan bisa diketahui watak, kegunaan, maupun yoni dari sifat keris.
Dalam sebilah keris juga ada istilah nama dapur. Dapur di sini diartikan sebagai rupa atau bentuk keseluruhan keris. Dapur keris itu juga memiliki nama-nama yang banyak sekali. Dari dapur sebilah keris juga akan diketahui watak sifat keris. Mengenai nama-nama dapur dan pamor sebilah keris akan dijelaskan dalam konten-konten yang akan datang. Keris dan warongko juga sebagai simbol miniatur alam semesta. Dengan keberadaan keris, manusia bisa belajar mengerti apa arti hidup dan akan tahu untuk apa hidup di dunia ini. Dalam budaya Jawa, keris juga dijadikan alat belajar mencari ilmu sangkan paraning dumadi. Secara singkat, saya cuplik sedikit bahwa keris dijadikan simbol manunggaling pria lan wanita yang pada akhirnya akan membentuk kehidupan baru. Dari arti manunggaling pria dan wanita, untuk membahasnya saja tidak cukup dalam waktu 1 hari 1 malam, karena di situ akan banyak babaran-babaran mengenai keris dan babaran-babaran mengenai isi dari kepribadian si pemiliknya. Demikian hal yang pernah saya dengar dan saya tahu. Untuk pembahasan masalah keris kedepannya akan saya usahakan sedetail mungkin agar para pemirsa bisa memahami dan tidak terjadi salah paham maupun gagal paham. Agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Kalampati, silahkan tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan berikan like apabila suka konten-konten dari channel Kalampati. Dan jangan lupa panjenengan untuk meninggalkan saran atau komentar agar channel seni dan budaya Indonesia ini berkembang. Rahayu, 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 rahayu saking sagunging dumadi.